Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama, saya Devita Egya, dan yang kedua adalah teman saya Dita Amanda Putri, kelas Palembang, Prodi Pendidikan Bimbingan dan Konseling angkatan 2020 pada mata kuliah Bimbingan dan Konseling Belajar akan memaparkan beberapa materi. Yang pertama adalah paradigma baru pada pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, esensi belajar. Yang ketiga, ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan paradigma baru di pendidikan dan pembelajaran. Dalam paradigma baru pendidikan, tujuan pembelajaran bukan hanya untuk merubah perilaku siswa, tetapi membentuk karakter dan sikap mental profesional yang berorientasi pada global mindset. Fokus pembelajarannya adalah pada mempelajari cara belajar, learning how to learn, dan bukan hanya semata pada mempelajari substansi mata pelajaran. Sedangkan pendekatan, strategi, dan metode pembelajarannya adalah mengacu pada konsep konstruktivisme yang mendorong dan menghargai usaha belajar siswa dengan proses inquiry dan discovery learning. Dengan pembelajaran konstruktivisme memungkinkan terjadinya pembelajaran berbasis masalah. Siswa sebagai stakeholder terlibat langsung dengan masalah dan tertantang untuk belajar menyelesaikan berbagai masalah yang relevan dengan kehidupan mereka. Dengan skenario pembelajaran berbasis masalah ini, siswa akan berusaha memperdayakan seluruh potensi akademik dan strategi yang mereka miliki untuk menyelesaikan masalah secara individu atau kelompok. Prinsip pembelajaran konstruktivisme yang berorientasi pada masalah dan tantangan akan menghasilkan sikap mental profesional yang disebut research mindedness dalam pola pikir siswa, sehingga kegiatan pembelajaran selalu menantang dan menyenangkan. Yang kedua, saya akan menjelaskan esensi belajar. Belajar dapat diartikan sebagai proses dari tidak tahu menjadi tahu yang dapat menyebabkan adanya perubahan perilaku. Perubahan perilaku itulah yang menjadi inti dari belajar itu sendiri, atau bisa disebut juga sebagai hasil belajar. Perubahan perilaku tersebut relatif menetap, namun dapat berubah apabila proses belajar yang lain. Perubahan perilaku melalui hasil latihan dan pengalaman yang merupakan pengaruh dari proses belajar dapat muncul pada saat itu juga, atau bisa menjadi potensi yang muncul tidak pada saat itu juga. Maknanya, esensi belajar adalah suatu proses atau usaha untuk memperoleh suatu perubahan pada diri seseorang individu dengan cara belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Amanda Putri dari kelas Bimbingan dan Konseling Palembang 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri perubahan perilaku hasil belajar. Perubahan perilaku sebagai hasil belajar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Perubahan yang disadari, artinya individu yang melakukan proses pembelajaran menyadari bahwa pengetahuan keterampilannya telah bertambah. Kedua, perubahan yang bersifat kontinu atau berkesinambungan, artinya
suatu perubahan yang telah terjadi menyebabkan terjadinya perubahan tingkah laku yang lain. Seperti seorang anak yang telah belajar membaca, ia akan berubah tingkah lakunya dari tidak bisa membaca menjadi bisa membaca. Ketiga, perubahan yang bersifat fungsional. Artinya, perubahan yang telah diperoleh sebagai hasil pembelajaran memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. Misalnya, percakapan dalam berbahasa Inggris memberikan manfaat untuk belajar hal-hal yang lebih luas. Keempat, perubahan yang bersifat positif. Artinya, terjadinya adanya pertambahan perubahan dalam individu. Kelima, perubahan yang bersifat aktif. Artinya, perubahan itu tidak dapat terjadi dengan sendirinya, akan tetapi melalui aktivitas individu. Misalnya, jika seorang anak sudah sampai pada usia tertentu, akan dengan sendirinya dapat berjalan meskipun belum belajar. 6. Perubahan yang bersifat permanen atau menetap. Artinya, perubahan yang terjadi sebagai hasil pembelajaran akan berada secara kekal dalam diri individu, setidak-tidaknya untuk masa tertentu. Misalnya, kemahiran menulis merupakan perubahan hasil pembelajaran karena meskipun menetap dan berkembang terus. Ketujuh, perubahan yang bertujuan dan terarah. Artinya, perubahan itu terjadi karena adanya sesuatu yang akan dicapai. Misalnya, seorang individu belajar berbahasa Inggris dengan tujuan agar dia dapat berbicara dalam bahasa Inggris dan dapat mengkaji bacaan-bacaan yang ditulis dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.